Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rami Syawal Siregar, NPM 19050043 dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari makalah Grand Strategi Menuju Negara Industri. Sebelum ke materinya, ada baiknya saya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita nikmat kesehatan juga keselamatan sehingga kita masih bisa mengikuti kuliah daring atau kuliah online ini. Salawat dan salam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa membuang-buang waktu, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalahnya, yang dimana Grand Strategi atau yang sering kita sebut dengan strategi besar keberadaannya dipertanyakan. Grand Strategi dinilai mampu mengatasi berbagai dampak, akan tetapi pemerintah dinilai belum memiliki Grand Strategi atau strategi besar industri yang solid dan terpadu yang didukung departemen maupun instansi terkait. Ketua Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau ASMINDO Kabupaten Jepara Ahmad Fauzi Selasa 1906 mengatakan, hingga saat ini belum ada strategi industri yang jelas dari pemerintah, sedangkan departemen atau instansi yang mampu mempunyai strategi dan kebijakan cenderung memiliki agenda sendiri-sendiri dan tidak terpadu. Fauzi menuturkan strategi besar yang diharapkan tersebut harus dapat mengakomodasi semua persoalan yang dihadapi pelaku usaha dalam menggerakkan sektor industri yang kemudian mampu memberi nilai lebih bagi pendapat negara. Dia menuturkan selama ini pemerintah belum mempunyai strategi besar. Kami sebagai pelaku usaha merasa menjadi korban yang akhirnya mampu bertahan sendiri di tengah himpitan krisis ekonomi seperti sekarang ini. Menurut dia, pemerintah perlu duduk bersama dengan para pelaku usaha untuk merumuskan sektor apa saja yang akan ditonjolkan, kemudian bagaimana menghadapi persaingan global yang kemudian didukung oleh stakeholders terkait. Seharusnya ada suatu arahan yang jelas dari pemerintah mengenai strategi besar di bidang industri dan perdagangan kita mau dibawa kemana industri Indonesia. Usaha kecil di Indonesia yaitu satu, konsep pasar grand strategi, di mana grand strategi berasal dari dua kata yaitu grand dan strategi. Menurut Kamus Bahasa Inggris, kata grand dapat diartikan agung atau besar, sedangkan strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dari pengertian di atas tentang grand dan strategi, dapat disimpulkan bahwa grand strategi adalah suatu pendekatan secara keseluruhan yang kaitannya dengan pelaksanaan, gagasan atau ide, perencanaan dan pengambilan keputusan sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu secara besar-besaran dan keseluruhan. 3. Kedua, sumber pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Ketiga, masalah dan strategi pemberdayaan mencari grand strategi industri, di mana laporan Bank Dunia
atau 1993 yang berjudul Industrially Poly-Civity into Integrate menemukan beberapa permasalahan struktural pada industri Indonesia adalah: 1. Tingginya tingkat konsentrasi dalam perekonomian dan banyaknya monopoli baik yang terselubung maupun terang-terangan pada pasar yang diproteksi. Yang kedua, dominasi kelompok bisnis pemburu rantai ternyata belum memanfaatkan keunggulan mereka dalam skala produksi dan kekuatan finansial untuk bersaing di pasar global. Ketiga, lemahnya hubungan intra-industri. Keempat, struktur industri Indonesia terbukti masih dangkal dengan minimnya sektor industri menengah. Kelima, masih kakunya BUMN sebagai pemasok input maupun sebagai pendorong kemajuan teknologi. Keenam, investor asing masih cenderung pada orientasi pasar domestik dan sasaran usahanya sebagai besar masih pada dasar yang diproteksi. Keempat, masalah ketenaga kerjaan, di mana pasar tenaga kerja setidaknya ada 3 masalah mendasar yang muncul. Pertama, tingkat pengangguran meningkat pesat pasca krisis ekonomi. Kedua, permasalahan regulasi ketenaga kerjaan dan penetapan kontrak adalah masalah terpenting yang berkaitan dengan iklim investasi. Ketiga, pemutusan hubungan kerja sektor khususnya industri yang padat kerja terus berlangsung. Kelima, tantangan sektor industri. Tantangan utama yang dihadapi oleh industri nasional saat ini adalah kecenderungan penurunan daya saing industri di pasar internasional. Penyebabnya antara lain adalah meningkatnya biaya energi ekonomi, biaya tinggi, penyeludupan, serta belum memadai layanan birokrasi. Keenam, reformasi kebijakan industri, di mana pertama, mengubah sumber pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi menjadi digerakkan oleh investasi dan ekspor. Kedua, para birokrat dan pejabat di pusat maupun daerah masih berperilaku sebagai predator dan belum menjadi fasilitator bagi dunia bisnis. Ketiga, diperlukan rencana reformasi yang komprehensif dan berjangka menengah, setidaknya 5 tahun ke depan. Belajar dan perencanaan pembangunan nasional di masa lalu setidaknya dikenal berbagai kecenderungan. Kesimpulannya, grand strategi adalah suatu pendekatan secara keseluruhan yang kaitannya dengan pelaksanaan gagasan atau ide, perencanaan dan pengambilan keputusan sebuah aktivitas dalam sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah dapat dilihat atau diukur dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan faktor produksi atau neoklasik, kedua pendekatan sektoral, dan pendekatan penyeluruhan yang meliputi konsumsi, investasi, pengeluaran, pemerintah, dan selisih ekspor dengan impor. Dalam pendekatan faktor produksi, sumber pertumbuhan ekonomi dilihat dari faktor-faktor produksi, yaitu modal atau kapital, SDA, tenaga kerja atau manpower, dan kemajuan teknologi atau teknologi progres. Selanjutnya, untuk melihat sumber pertumbuhan ekonomi dari pendekatan sektor, yaitu dilihat dari sektor-sektor ekonomi. Sektor ekonomi dalam hal ini dapat dibagi dalam 3 sektor saja, yaitu sektor primer
atau pertanian dan pertambangan, sektor sekunder dan konstruksi, serta sektor tersier atau jasa-jasa. Permasalahan struktural pada industri Indonesia adalah terbagi menjadi 5, yaitu 1. Tingginya tingkat konsentrasi dalam perekonomian dan banyaknya monopoli, baik yang terselubung maupun terang-terangan. Kedua, dominasi kelompok bisnis pemburu rantai atau ransaking. Ketiga, lemahnya hubungan intra-industri. Keempat, struktur industri Indonesia terbukti masih dangkal. Kelima, masih kakunya BUMN sebagai pemasok input maupun sebagai pendorong kemajuan teknologi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.